Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Latsar CPNS Kabupaten Belitung Timur, Angkatan 2, Sub Kelompok 3. Nah, seperti pepatah yang sering kita dengar nih, tak kenal maka tak sayang, maka marilah kita saling kenalan dulu ya, Bapak dan Ibu. Siap Bu Visi. Kenalkan, saya Visi Eka Putri, biasa dipanggil Visi sebagai Pranata Hubungan Masyarakat di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Belitung Timur. Bisa dilanjutkan dengan Ibu Indah, silakan Ibu Indah. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Monika. Saya biasa dipanggil Indah sebagai dokter ahli pertama di Rumah Sakit Muhammad Zain Belitung Timur. Terima kasih. Lanjut ke Bapak Ade, silakan Bapak Ade. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Pranaya. Saya diamanatkan di Sekretariat Daerah Bagian Organisasi sebagai Peranata Komputer Ahli Pertama. Sekali lagi salam kenal semua. Salam kenal Bapak Ade. Nah, podcast kita ini kan khususnya membahas tentang cinta tanah air ya. Pertama-tama saya ingin tahu nih, cinta tanah air menurut versi Bapak dan Ibu seperti apa? Bisa dimulai dengan Ibu Indah. Silakan Ibu Indah. Terima kasih Ibu Visi atas pertanyaannya. Jadi Bu, menurut saya cinta tanah air itu dapat diartikan sebagai rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki setiap individu pada negara di mana dia tinggal. Nah, jadi kesemuanya itu tercermin pada perilaku membela, menjaga, dan melindungi tanah air. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat dan budaya yang ada di negaranya, serta melestarikan alam dan lingkungan. Seperti itu menurut saya, Bu. Wah, sudah lengkap sekali ya penjelasan dari Ibu Indah. Sedikit banyak kita sudah lebih tahu nih mengenai apa sih cinta tanah air itu ya. Nah, selanjutnya saya pengen tahu kalau misalnya dari Bu Indah sendiri untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari seperti apa sih Bu Indah untuk cinta tanah air ini? Ya, menurut saya ya Bu ya, cinta tanah air itu sebenarnya sangat mudah ya Bu. Jadi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti contohnya memakai produk dalam negeri menurut saya ya Bu ya. Mm-mm. Menggunakan produk lokal. Nah, jadi setiap rupiah yang kita belanjakan itu untuk produk dalam negeri adalah nafas bagi UMKM lokal kita. Jadi, pergunakanlah produk-produk lokal dengan bangga. Jadi gini, kita kan kalau misalkan artis-artis itu berbangga hati mereka ke luar negeri, kemudian mereka membeli produk-produk seperti tas-tas branded ya Bu ya. Tapi Mm-mm, betul. sebenarnya pada akhirnya di Indonesia pun gak kalah dengan kualitas di luar negeri gitu Bu. Malah Mm. biasanya lebih bagus dan harganya lebih murah dan terjangkau gitu. Nah, jadi membeli produk dalam negeri itu sama dengan satu langkah mencintai Indonesia. Jangan biarkan karya anak bangsa hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Pakailah produk lokal, bangga dengan buatan Indonesia. Gitu, Bu, Wah, menurut saya. keren sekali nih Bu Indah, berarti kita sebagai bangsa Indonesia ini harus mengutamakan dan mencintai produk lokal ya Bu Indah. Salah satunya juga kita bisa mendongkrak ekonomi dari UMKM lokal juga ya Bu, berarti. Iya, betul. Apalagi Mm-mm. kita kan di Belitung ya, Bu, ya. Di Belitung Timur ada batik-batik Iya, yang diproduksi dari sini, kopi-kopi yang khas ini ya, Bu, ya. Bisa kita iya. pergunakan, nggak perlu kita membeli di luar negeri. Malah orang-orang luar negeri pun mereka mengaku-ngaku gitu, batik yang dibuat di Mm-mm. Indonesia itu punya mereka gitu. Iya. Sedangkan sebenarnya punya kita. Jadi kita harus berbangga hati mencintai produk Indonesia. Baik, terima kasih Bu Indah atas Ya, penjelasannya. Bu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Ade. Silakan Bapak Ade, bagaimana pengertian cinta tanah air menurut Pak Ade sendiri? Ya, kalau menurut saya Bu Visi, cinta tanah air itu mungkin orang-orang banyak berpikir tentang harus berperang, mengorbankan nyawa. Padahal cinta tanah air itu sendiri sesimpel kita setia menjaga gitu. Menjaga apa yang telah dibangun,
merawat apa yang telah ada dan melindungi apa yang menjadi milik kita bersama gitu, Bu. Nah, itu juga Hmm. harusnya sih tercermin ya untuk kita sehari-hari gitu. Mm-mm. Dalam kita sehari-hari ya kita misalkan jalan-jalan ke taman kota atau ke pantai. Di sini kan kita Belitung Timur banyak pantai ya, Bu ya. Nah, kita Iya. mencoba menjaga fasilitas umum yang ada di setiap publik seperti kursi-kursi yang di tamannya, lampu-lampunya ya Mm-mm. kita coba jaga, jangan dipecahkan. Kita coba saling mengingatkan, kita rawat, tidak dicoret-coret. Jadi kita sama-sama memuliakan sesama warga negara yang juga berhak menikmatinya gitu, Bu Isi. Wah, berarti Pak Ade ini ya suka traveling ya Pak Ade, suka Iya, Bu. jalan-jalan. Iya, sama siapa biasanya Pak Ade Biasanya jalan-jalannya? sama keluarga, ajak jalan-jalan, anak, istri. Berarti juga sambil mengajarkan anak juga ya Pak Ade, selain jalan-jalan bikin dia happy, kita juga mengajarkan bagaimana kita merawat juga ya, Iya, betul merawat sekali, Bu fasilitas Isi. umum yang Ya, kita karena datangi emang begitu ya. iya cinta tanah air itu kan Hmm. kalau bisa kita tanam dari dini gitu, Bu. Sehingga Ya, kita harus menjadi betul. contohnya terlebih dahulu sebelum Hmm. kita memberitahu ke anak-anak otomatis yang melihat gitu apa yang jadi perilaku orang tuanya. Baik, terima kasih Bapak Ade penjelasannya. Lalu untuk saya sendiri ya, menurut saya cinta tanah air ini merupakan kesadaran untuk melestarikan budaya dan lingkungan serta menaati aturan demi kepentingan bersama. Dan penerapan sehari-hari yang biasa saya lakukan yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan rutin. Salah satunya dari yang lingkup kecil dulu ya, misalnya kita menjaga kebersihan lingkungan di rumah ya dan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya untuk penerapan cinta tanah air di satuan kerja masing-masing nih, seperti apa sih menurut Bapak dan Ibu? Bisa dimulai dengan Ibu Indah, silakan Ibu Indah. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi menurut saya, Bu ya, kebetulan saya bekerja di RSUD, Bu ya, sebagai dokter Mm-mm. umum. Nah, jadi kan salah satu sikap dan perilaku yang mencerminkan bahwa kita itu cinta tanah air itu adalah saling menghormati sesama warga negara ya, Bu ya. Mm-mm. Jadi cinta tanah air yang diwujudkan melalui pelayanan kesehatan yang setara dan tanpa sekat gitu. Jadi maksudnya, jadi setiap pasien yang datang itu tanpa memandang status sosialnya adalah saudara sebangsa yang harus saya layani dengan standar medis yang baik. Jadi menjadi dokter bukan sekedar mengobati penyakitnya aja, tapi menjaga aset paling berharga bangsa ini, yaitu kesehatan rakyatnya. Nah, itulah bentuk cinta saya memastikan setiap warga negara pulang dengan harapan dan kesehatan yang lebih baik. Seperti itu, Bu, menurut saya untuk di instansi ya. Wah, keren sekali nih Bu Indah. Salah satu dokter yang bisa kita contoh ya. Kalau misalnya melayani masyarakat itu sebenarnya nggak pandang mereka pejabat kah atau masyarakat biasa kah. Begitu ya Bu Indah. Semuanya sama Iya, ya Bu. betul Hmm. Bu. Yang pakai BPJS dan pakai Mm-mm. asuransi atau yang biaya sendiri itu pun perlakuannya sama, tidak ada yang Sama-sama. dibeda-beda. Nah, itulah cerminan untuk mencintai tanah air, Bu, ya. Karena kan itu aset paling berharganya, yaitu adalah kesehatan rakyatnya sendiri. Oke, terima kasih Bu Indah penjelasannya. Bisa dilanjutkan dengan Bapak Ade, bagaimana Pak penerapannya dalam satuan kerja Bapak untuk cinta tanah air ini? Ya, sebagai peranata komputer ahli pertama di Sekretariat Daerah Bagian Organisasi ya Bu ya, khususnya saya diamanahkan di bidang pelayanan publik, itu tentunya saya harus memastikan sistem informasi dan aplikasi pelayanan yang kami kelola itu berjalan optimal tanpa hambatan. Nah, tentunya dengan memastikan teknologi bekerja dengan baik, harapannya kita bisa meminimalkan birokrasi yang kompleks gitu. Sehingga layanan yang ada pada masing-masing OPD itu bisa dirasakan juga oleh masyarakat dan mendapatkan haknya dengan cepat dan transparan. Mungkin begitu, Bu, Hmm. menurut saya cinta tanah air di satuan kerja saya. Mirip nih sama Bu Indah, berarti ya Pak, tidak memandang apakah itu pejabat ataukah masyarakat Iya, umum, betul semuanya sekali. bisa mendapatkan layanan yang sama ya Pak. Iya, betul sekali. Oke, baiklah. Untuk saya sendiri nih sebagai peranata hubungan masyarakat di Diskominfo Kabupaten Timur, khususnya pada bidang informasi dan komunikasi publik, cinta tanah air saya wujudkan melalui komitmen untuk menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan
membangun kepada masyarakat. Saya berperan aktif dalam menyampaikan informasi terbaru yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Belitung Timur, memperkuat citra positif pemerintah, serta menangkal hoax dan disinformasi yang dapat memecah persatuan. Oke, baiklah, kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Sebagai penutupnya ya, saya berharap semoga kita semua bisa selalu menerapkan rasa cinta tanah air ini di dalam kehidupan sehari-hari dan satuan kerja masing-masing ya, Bapak dan Ibu semua. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekian podcast kita kali ini. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Sama-sama, Sampai Bu. bertemu di podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.